Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang hasil wawancara penyimpangan sosial tawuran antar sekolah. Sebelum kita ke materi, pertama-tama kita harus tahu terlebih dahulu apa itu perilaku menyimpang. Secara mendasar, ada 3 perspektif untuk menentukan apakah perilaku menyimpang itu, yaitu yang pertama, absolutis, yang kedua normatif, yang ketiga reaktif. Untuk dikualifikasikan sebagai penyimpangan, sebuah tindakan harus diamati atau paling tidak didengar, dan menyebabkan hukuman yang nyata bagi pelakunya. Kunci utamanya adalah ketidaksetujuan sosial yang konkret terhadap tindakan dan aktor tertentu. Peristiwa menyimpang bisa dilakukan secara individual atau kelompok. Seseorang yang mengemis merupakan penyimpangan individual. Tetapi, bila mayoritas warga sebuah desa menjadi pengemis, maka penyimpangan ini merupakan penyimpangan kelompok. Selanjutnya, apa definisi dari tawuran? Istilah tawuran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung pengertian perkelahian massal yang dilakukan secara beramai-ramai. Adanya doktrin yang dilakukan oleh senior kepada juniornya membuat tawuran sudah layaknya mata pelajaran. Dalam perbekalan tersebut, para senior mengajarkan juniornya bagaimana cara berkelahi dan cara mengenali siapa musuhnya. Perbekalan senjata pun tidak hanya mengandalkan tangan kosong, tetapi sudah menggunakan alat-alat yang mematikan, seperti parang, pedang, gear, atau rantai motor. Selanjutnya ialah sejarah tawuran antar sekolah. Menurut penjelasan responden, sejarah tawuran sekolahnya bermulai sejak tahun 1980-an dan timbul karena saling adu gengsi serta saling ejek antar sekolah lain. Sejarah tersebut turun-temurun dari kakak kelas sebelumnya sampai hari ini. Kemudian, latar belakang melakukan penyimpangan. Menurut penjelasan responden, tawuran sekolah terjadi karena ada dendam pribadi antar sekolah lain yang sudah menjadi tradisi turun-temurun serta ajang adu gengsi antar sekolah. Selanjutnya, apa tujuan mereka melakukan tawuran? Menurut penjelasan responden, tujuan melakukan tawuran agar dendam kakak kelas sebelumnya terbalaskan serta membesarkan nama sekolah dalam aspek ajang tawuran. Oke, selanjutnya dampak melakukan penyimpangan. Menurut penjelasan responden, dampak yang ditimbulkan ialah berupa terkena luka fisik atau luka bacokan, dan juga responden merasa terasingkan atau terkucilkan di lingkungan masyarakatnya. Selanjutnya, dari manakah awalnya Anda mengetahui tentang tawuran? Menurut penjelasan responden, ia mengetahui dan mempelajari tentang tawuran ini dari kakak kelas dan lingkungan pergaulan sekolah atau tongkrongannya, dan juga dari media sosial semisal Instagram, WhatsApp, maupun Facebook. Penjelasan responden dapat dikaitkan dengan teori perilaku menyimpang, yaitu teori differential association milik Edwin Sutherland. Di dalam teori ini menjelaskan perilaku kriminal dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam proses komunikasi, dan bagian utama dari pembelajaran perilaku kriminal terjadi dalam kelompok pribadi yang intim. Selanjutnya, apakah Anda pernah mendapat labeling dari masyarakat sekitar terkait tawuran yang Anda lakukan? Menurut penjelasan responden, ia pernah ditandai atau dicap oleh warga sekitar sebagai pembuat onar atau biang kerusuhan di lingkungan masyarakat. Penjelasan responden dapat dikaitkan dengan teori perilaku menyimpang, yaitu teori labeling milik Howard S. Baker. Di dalam teori ini menjelaskan devian atau pelaku adalah label yang berhasil diterapkan oleh pelabelan dari masyarakat itu sendiri. Perilaku menyimpang adalah perilaku yang orang lain telah beri label kepada pelaku tersebut. Selanjutnya, apakah kalian pernah merasa bersalah
dan menyesal karena sudah melakukan tawuran? Menurut penjelasan responden, awalnya ia tidak merasa menyesal pada saat melakukan tawuran, karena menurut dia hal itu merupakan suatu tradisi turun-temurun bagi sekolahnya. Akan tetapi, responden akhirnya menyesal karena telah melukai orang dalam bentuk fisik, yaitu bacokan, dan juga termasuk melukai hati orang tuanya. Penjelasan responden dapat dikaitkan dengan teori perilaku menyimpang, yaitu teori netralisasi milik Gresham Skies dan David Matza. Di dalam teori ini ada salah satu poin, yaitu denial of injury, yang menjelaskan menunjuk kepada suatu alasan di kalangan remaja nakal bahwa tingkah laku mereka sesungguhnya tidak merupakan suatu bahaya yang besar atau berarti. Selanjutnya, bagaimana respon atau reaksi masyarakat saat kelompok Anda melakukan tawuran? Menurut penjelasan responden, reaksi masyarakat di sekitar tentunya marah dan tidak suka dengan aksi tawuran. Warga pun akhirnya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib. Penjelasan responden dapat dikaitkan dengan teori pengendalian sosial, yaitu teori penahanan milik Walter Reckless. Di dalam teori ini, salah satunya menjelaskan penahanan luar mencakup mekanisme kontrol sosial yang menahan perilaku kriminal individu, misalnya orang tua, guru, atau pembatasan hukum. Maka dari itu, di sini masyarakat memiliki peran melakukan mekanisme kontrol sosial terhadap pelaku. Ya, selanjutnya, pernahkah kalian menahan diri untuk tidak melakukan tawuran? Jika pernah, apa atau siapakah yang menyebabkan Anda menahan diri untuk tidak melakukan tawuran? Menurut penjelasan responden, ia pernah dilarang oleh teman-temannya yang tidak dicap bandel atau anak-anak baik, atau mereka yang tidak pernah ikut aksi tawuran. Penjelasan responden dapat dikaitkan dengan teori pengendalian sosial, yaitu teori panahan containment. Di dalam teori ini menjelaskan penahanan luar terdiri dari kehidupan keluarga yang efektif, di mana masalah dihindari atau ditangani, tentang kehidupan dalam komunitas yang masih memiliki minat dalam kegiatan anggotanya, keanggotaan dalam organisasi yang tertarik pada kegiatan anggotanya, dan lain-lain, serta pengaruh teman baik. Slide berikutnya, apakah menurut kalian tindakan tawuran adalah suatu hal yang salah? Adakah keinginan untuk berhenti melakukan tawuran? Menurut penjelasan responden, ia menuturkan bahwasanya tawuran itu adalah hal yang sangat salah, karena tawuran itu meresahkan warga dan juga keluarga. Dan ia juga sangat ingin berhenti, karena ada dorongan dari teman-teman dan juga keluarga, sebab tawuran itu tidak baik untuk ditiru ataupun dipraktekkan, dan juga tidak ada manfaatnya sama sekali. Penjelasan responden dapat dikaitkan dengan teori pengendalian sosial, yaitu teori ikatan sosial atau social bonds. Travis Hirschi di dalam teori ini menjelaskan 4 unsur utama dalam kontrol sosial, yaitu yang pertama adalah attachment atau kasih sayang, adalah sumber kekuatan yang muncul dari hasil sosialisasi dalam kelompok primernya, misalnya keluarga, sehingga individu memiliki komitmen yang kuat untuk patuh terhadap aturan. Yang kedua ada komitmen atau tanggung jawab. Tanggung jawab yang kuat terhadap aturan dapat memberikan kerangka kesadaran mengenai masa depan. Bentuk komitmen ini antara lain berupa kesadaran bahwa masa depannya akan suram apabila ia melakukan tindak menyimpang. Lingkungan di mana kita bisa membuat berkomitmen. Yang ketiga yaitu involvement atau keterlibatan. Keterlibatan akan mendorong individu untuk berperilaku partisipatif dalam terlibat di dalam ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh masyarakat. Intensitas keterlibatan seseorang terhadap aktivitas normatif konstitusional dengan sendirinya akan mengurangi peluang seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan melanggar hukum. Yang keempat ada belief atau kepercayaan. Kepercayaan, kesetiaan, dan kepatuhan terhadap norma-norma sosial atau aturan masyarakat akhirnya akan tertanam kuat di dalam diri seseorang, dan itu berarti aturan sosial telah enforcing dan eksistensinya bagi setiap individu juga semakin kokoh.
Next selanjutnya yaitu kesimpulan. Menurut hasil data yang kami terima dari responden, kami dapat menyimpulkan bahwa tawuran antar sekolah adalah perkelahian yang dilakukan oleh sekelompok pelajar di suatu sekolah dengan pelajar lain di sekolah lain. Faktor yang menyebabkan tawuran antar sekolah yaitu pelajar tersebut tidaklah hanya datang dari individu pelajar itu sendiri, melainkan juga terjadi karena faktor-faktor lain yang datang dari luar individu, diantaranya faktor sekolah dan faktor lingkungan. Para pelajar yang umumnya masih berusia remaja memiliki kecenderungan untuk melakukan hal-hal di luar dugaan yang mana memungkinkan dapat merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Maka inilah peran orang tua dituntut untuk dapat mengarahkan dan mengingatkan anaknya jika sang anak tiba-tiba melakukan kesalahan. Keteladanan seorang guru juga tidak dapat dilepaskan. Guru sebagai pendidik juga bisa dijadikan instruktur dalam pendidikan kepribadian para siswa agar menjadi insan yang lebih baik. Begitupun dalam mencari teman sepermainan. Sang anak haruslah diberikan pengarahan dari orang dewasa agar mampu memilih teman yang baik. Masyarakat di sekitar pun harus bisa membantu para remaja dalam mengembangkan potensinya dengan cara mengakui keberadaannya. Sekian dari kelompok kita, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.